Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Hingga di pagi hari ini kami dalam keadaan sehat. Dan di pagi hari kami juga bisa menikmati hari yang baru, cuaca yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami akan mengawali setiap kegiatan kami dengan berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga rindu mendengar suaramu. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu, akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menuliskan bahwa Hagar adalah seorang hamba dari perempuan Sarai. Dia adalah orang Mesir, sekalipun kebangsaan dan namanya jelas, tetapi Hagar tetap merupakan perempuan yang misterius, sebab nama orang tua atau desa kelahirannya tidak disebutkan. Apalagi kita lihat bahwa kisahnya cukup singkat dan berakhir begitu saja, tanpa kejelasan tentang ciri-ciri khususnya kepribadiannya. Sekalipun para penafsir berusaha untuk menyelidikinya, ada yang mengatakan Hagar adalah putri Firaun. Firaun sengaja memberikannya kepada Sarai karena dia sangat istimewa dan juga menjadi orang yang dijagai Tuhan, dengan tujuan supaya anaknya juga mengalami keistimewaan seperti Sarai. Ada juga yang mengatakan bahwa Hagar adalah hamba perempuan Firaun. Ini berdasarkan di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya ke-6, di mana saat itu Firaun menyambut Abram dan memberikan kepadanya ternak dan hamba laki-laki dan perempuan. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Hagar adalah ketura. Ketura adalah seorang perempuan yang diambil oleh Abram menjadi istrinya setelah kematian Sarai. Dari semua penafsiran ini belum ada yang pasti. Siapapun dia, intinya Hagar adalah seorang hamba. Menjadi seorang hamba tentu saja memiliki status sosial yang paling rendah. Hamba tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Yang harus ditunjukkannya adalah kesetiaan, ketekunan, dan kerajinan kepada tuannya. Makanya kalau dalam konteks pelayanan kita seringkali disebut sebagai hambanya Tuhan, yang tidak punya hak atas diri kita sendiri, yang fokusnya adalah menyenangkan sang Tuhan kita. Kita menunjukkan kesetiaan, ketekunan, serta kerajinan kita kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan akan menghargai, bahkan memberikan upah kepada orang-orang yang setia dan rajin dalam melayani Dia. Selanjutnya kita juga coba perhatikan di ayatnya yang ketiga, seakan kita membayangkan tiba-tiba Sarai memanggil Hagar dan berkata, Hagar hambaku, kamu akan kuberikan kepada suamiku, yaitu Abram, tetapi bukan untuk menjadi hambanya, melainkan untuk menjadi istrinya. Mungkin saja Hagar akan tertegun dan diam tanpa kata. Perlu kita perhatikan dua hal berkaitan dengan kesediaan Hagar menjadi istri Abram.
Yang pertama, Hagar bersedia menjadi istri Abram karena memang dia tidak bisa menolak. Sebab Hagar berada di bawah kuasa Sarai sepenuhnya. Menariknya adalah bahwa bukan hanya orangnya yang menjadi milik Sarai, tetapi juga apa yang dihasilkan dari dia, termasuk anaknya. Ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang dunia timur kuno pada masa itu. Maka kalaupun Hagar memiliki anak dari Abram, maka anak itu adalah hak Sarai sepenuhnya. Yang kedua, Hagar bersedia menjadi istri Abram karena terselip sebuah harapan indah bagi hidupnya. Bagi Hagar yang adalah seorang hamba, menjadi istri Abram suatu kesempatan untuk mengubah jalan hidupnya sekalipun menjadi istri kedua. Ini mungkin merupakan kesempatan satu-satunya untuk dia menerima kehormatan dan menaikkan status sosialnya secara gratis. Dalam Midras, yaitu kajian doktrinal tentang teks Ibrani Perjanjian Lama, dijelaskan bahwa Abram semakin dekat dengan Hagar dan Hagar berhenti melihat dirinya sebagai seorang hamba. Tentu saja ini menjadi semakin meyakinkan Hagar bahwa hidupnya akan berubah menjadi indah. Tetapi posisi baru Hagar ini membuatnya menjadi sombong dan merendahkan Sarai yang adalah nyonyanya. Dia belum siap secara mental sehingga ia menjadi lupa diri. Mungkin dia berpikir bahwa dia lebih diperkenan Tuhan, diberikan kesempatan untuk mengandung, sedangkan Sarai tidak. Dia lupa bahwa Sarai lah yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi istri Abram. Dia lupa bahwa sekalipun sekarang dia menjadi istri Abram, tetapi ia tetap hamba Sarai. Abram saja masih mengakui status itu, seperti yang dikatakannya kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara, dalam hukum sosial, seorang hamba tidak akan bersikap seperti Hagar. Dan saat itu Hagar telah mengubah hukum sosial itu. Semua ini terjadi karena Hagar belum siap mental untuk menerima kedudukan barunya. Dari kisah ini, beberapa hal penting menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, bagi Sarai ini adalah cara cepat untuk memperoleh keturunan, tetapi dia melakukannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang kita seperti itu, tidak sabar menunggu kehendak Allah terjadi di dalam hidup kita. Maka kita akan segera mencari solusi yang menurut kita itu baik, padahal tidak menurut Allah. Akhirnya solusi itu yang cepat itu justru menyakiti hati kita, dan masalahnya semakin rumit seperti yang dialami oleh Sarai. Untuk itu bersabarlah dalam menantikan kehendak Tuhan. Jangan buru-buru mengambil tindakan yang akhirnya menyakiti diri kita sendiri. Yang kedua adalah di balik penderitaan atau keadaan yang tidak menyenangkan yang kita alami, kadang ada penghiburan seperti yang dialami oleh Hagar. Sekalipun statusnya sebagai hamba, dihiburkan dengan menjadi istri bapa segala bangsa, yaitu Abram. Dan yang ketiga adalah kadang Tuhan tidak mengizinkan kita menerima kedudukan, jabatan, atau sesuatu yang menguntungkan lainnya dengan cepat. Karena Tuhan tahu kalau kita belum siap. Dan Tuhan tahu kalau kita bisa lupa diri dan juga bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bersyukurlah bisa melalui proses yang panjang, karena dengan demikian kita akan lebih siap menerima dan mudah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.